Halo semua, sebelum kami melakukan presentasi, izinkan kami menayangkan sebuah video. Selamat menonton! Dari video tersebut muncul pertanyaan, apakah bisa pekerjaan manusia digantikan oleh robot? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Jika iya, bagaimana kita sebagai calon-calon pekerja di masa yang akan datang menyikapi hal tersebut? Mungkin kalian akan temukan jawabannya di presentasi kita kali ini. Oke, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Vina Kursilawati dan rekan saya Fransi Matopang akan mempresentasikan materi RPJMN bab 4 tentang meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Dalam presentasi kami, ada 4 cakupan bahasan materi. Yang pertama, capaian pembangunan 2015 sampai 2019. Yang kedua, lingkungan dan isu strategis. Yang ketiga, sasaran, target dan indikator. Dan yang keempat, arah kebijakan dan strategi. Struktur penduduk Indonesia ditandai dengan tingginya proporsi penduduk usia produktif. Pada tahun 2018, penduduk usia produktif di Indonesia mencapai 68,6% atau 181,3 juta jiwa dengan angka ketergantungan usia muda dan tua yang rendah, yaitu 45,7. Perubahan struktur penduduk ini akan membuka peluang bagi Indonesia untuk mendapatkan bonus demografi. Lalu, apa saja sih capaian pembangunan bidang SDM pada tahun 2015 sampai 2019 menurut RPJMN? Capaian pembangunan tahun 2015 sampai 2019. Laju pertumbuhan penduduk status awal 1,14%, capaian akhir 1,07%. Angka kelahiran total status awal 2,41%, capaian akhir 2,28%. Cakupan kepesertaan JKN status awal 62%, capaian akhir 61,7%. Prevalensi stunting atau gagal tumbuh bagi balita status awal 37,2%, capaian akhir 30,2%. Rata-rata lama sekolah usia 15 tahun ke atas status awal 8,22 tahun, capaian akhir 8,45 tahun. Kepemilikan akta kelahiran penduduk usia 0-17 tahun status awal 81,68%, capaian akhir 83,55%. Proporsi pekerja berkeahlian menengah dan tinggi status awal 38,10%, capaian akhir 39,57%. Peringkat Global Innovation Index status awal 37/141, capaian akhir 85/126. Indeks pembangunan pemuda status awal 48,67, capaian akhir 51,50. Selanjutnya adalah lingkungan dan isu strategis. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan. Penduduk tumbuh seimbang merupakan salah satu prasyarat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. Hal ini dapat diwujudkan melalui pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, dan pengarahan mobilitas penduduk. Perlindungan sosial bagi seluruh penduduk. Perlindungan sosial ditunjuk untuk melindungi seluruh penduduk Indonesia dari guncangan ekonomi maupun guncangan sosial, bahkan karena adanya bencana alam dan perubahan iklim. Meskipun kesejahteraan meningkat, jumlah penduduk yang rentan untuk jatuh miskin saat terjadi guncangan masih cukup tinggi. Perlindungan bagi penduduk miskin dan rentan diberikan melalui pemberian bantuan sosial untuk mengurangi beban pengeluaran mereka. Grafik ini menunjukkan
cakupan JKN berdasarkan kelompok peserta. Yang berwarna biru adalah penerima bantuan iuran, yang berwarna hijau non-penerima PBI tanpa PBPU atau peserta bukan penerima upah, yang berwarna kuning adalah peserta bukan penerima upah, dan yang berwarna oranye adalah jumlah keseluruhan JKN. Pemenuhan layanan dasar, derajat kesehatan dan tingkat pendidikan membaik, namun belum menjangkau seluruh penduduk. Kematian ibu dan bayi masih tinggi, kapasitas tenaga kesehatan, sistem rujukan maternal dan tata laksana pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta pelayanan kesehatan reproduksi belum berjalan optimal. Data tersebut menunjukkan perubahan beban penyakit pada tahun 1990 dan 2017. Menurut data tersebut, beban penyakit yang masih tinggi di Indonesia adalah diabetes, penyakit jantung iskemik, dan stroke. Di bidang pendidikan, masih terdapat 4,4 juta anak usia 7-18 tahun yang tidak bersekolah atau anak putus sekolah. ATS disebabkan pada masih rendahnya upaya lintas sektor dalam meminimalisasi hambatan sosial, ekonomi, budaya, maupun geografis, serta pola layanan yang belum optimal untuk anak berkebutuhan khusus, anak jalanan, dan anak terlantar. Dari peta tersebut dapat terlihat kesenjangan taraf pendidikan antar wilayah dari pencapaian rata-rata lama sekolah penduduk 15 tahun ke atas per provinsi tahun 2017, di mana provinsi tertinggi adalah DKI Jakarta yaitu RLS 10,89 tahun dan provinsi terendah adalah Papua dengan RLS 6,45 tahun, sedangkan RLS nasional adalah 8,45 tahun. Grafik tersebut menunjukkan proporsi anak kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimal tes PISA atau matematika, membaca, dan sains. Dapat terlihat bahwa Indonesia masih dalam taraf yang sangat rendah jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda. Intervensi berdasarkan kebutuhan yang sesuai dengan tahap kehidupan dan karakteristik individu diperlukan dalam mewujudkan SDM berkualitas dan berdaya saing. Anak, perempuan, dan pemuda merupakan kelompok penduduk yang memiliki kriteria spesifik hingga dibutuhkan pendekatan yang berbeda demi menjamin kualitas hidup mereka. Pemenuhan hak dan perlindungan anak penting untuk memastikan anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Pemberdayaan dan perlindungan perempuan menjadi faktor penting untuk memastikan keterlibatan mereka dalam setiap sektor pembangunan. Sementara itu, pembangunan pemuda memiliki arti penting bagi keberlangsungan suatu negara karena pemuda adalah penerima tongkat estafet kepemimpinan bangsa dan salah satu penentu optimalisasi bonus demografi. Perilaku beresiko perlu ditangani sedini mungkin untuk mencegah dampak jangka panjang bagi anak. Saat ini, terdapat sekitar 9,1% penduduk usia 10-18 tahun yang masih merokok, dan sekitar 1,9% pelajar di bawah usia 15 tahun yang menggunakan narkotika dalam 1 tahun terakhir. Kasus kekerasan terhadap perempuan masih tinggi. Ketimpangan gender masih terlihat dari presentasi kepala rumah tangga perempuan yang mengakses kredit lebih rendah dibanding laki-laki. Tingkat partisipasi angkatan kerja didominasi oleh laki-laki, serta keterwakilan perempuan secara kuantitas dan kualitas di lembaga legislatif masih rendah. Pengentasan kemiskinan. Saat ini terdapat 2 kerangka kebijakan dalam upaya pengentasan kemiskinan, yaitu kerangka makro dan kerangka mikro. Dalam kebijakan makro, pemerintah perlu terus menjaga stabilisasi inflasi, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja, menjaga iklim investasi dan regulasi perdagangan. Sedangkan dalam kerangka mikro, upaya mengurangi kemiskinan dikelompokkan menjadi 2 strategi. Yang pertama, penyempurnaan kebijakan bantuan sosial. Yang kedua, pengupayaan pendanaan bagi inisiatif-inisiatif masyarakat yang terbukti memiliki dampak sosial ekonomi. Peningkatan produktivitas dan daya saing. Jumlah SDM iptek masih terbatas dan hanya 14,8% di antaranya yang berkualifikasi S3.
Dari sisi produktivitas penelitian, walaupun jumlah publikasi dosen di jurnal internasional mengalami peningkatan, namun terjadi penurunan sitas yang rata-rata mencapai 45% per tahun. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi yakni sasaran, target, dan indikator. Baik, apa saja yang menjadi indikator atau target di dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas? Di sini ada beberapa indikator, baseline, dan target tahun 2024. Baik, kita akan bahas mungkin secara satu persatu atau per bagian. Yang pertama yakni pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, yang mana ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan di target tahun 2024, yang mana contoh yang pertama, angka kelahiran total atau total fertility rate atau TFR yang dari baseline-nya itu sekitar 2,28 menurut Supas tahun 2015. Di targetnya nanti, target tahun 2024 itu akan meningkat, akan mengalami penurunan ya, akan mengalami penurunan sebesar 2,10. Wow, begitu luar biasa ya. Yang kedua, cakupan NIK atau nomor identitas kependudukan dan kepemilikan akte kelahiran. Kita bahas yang cakupan NIK, yang mana baseline itu sekitar 96. Di target tahun 2024 itu meningkat sebesar 100 orang ya, ini 100 orang. Ini meningkatnya nggak begitu jauh sih, tapi yang diharapkan oleh pemerintah untuk tahun 2024 cakupan NIK atau masyarakat yang mempunyai NIK itu setidaknya bisa meningkat sampai 100 gitu. Berikutnya kepemilikan akte kelahiran juga meningkatnya lumayan dari 83,3 menjadi 100 juga. Terus yang ketiga, presentasi daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan, yang mana dari baseline-nya itu sekitar 25% dari daerah-daerah atau dasarnya itu 25% dari semua daerah yang melaksanakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan, yang mana pemerintah menargetkan di tahun 2024 itu terjadi kenaikan sebesar 80%. Nah, sebenarnya menurut saya pribadi itu lebih diperkirakan dahulu apakah benar-benar nyampe 80% setiap daerah atau 80% dari semua daerah di Indonesia menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan, karena akan dilihat dari segi pendanaan juga, teman-teman. Maksudnya dari segi pendanaan, kita lihat dari segi APBN, apakah APBN mencukupi dana agar setiap daerah bisa menyelenggarakan daerah terpadu ya, layanan terpadu penanggulangan kemiskinan, atau agar di tahun 2024 target pemerintah itu bisa tercapai gitu. Terus berikutnya yang terakhir, jumlah kabupaten atau kota yang memanfaatkan sistem perencanaan penganggaran dan Monef unit terpadu dalam proses penyusunan program-program penanggulangan kemiskinan, yang mana dari dasarnya itu baseline-nya 86 kabupaten atau kota, targetnya itu sekitar 300 kabupaten atau kota. Yang kedua, perlindungan sosial bagi seluruh penduduk, yang mana ini banyak, kita akan bahas
sedikit aja. Mungkin yang lumayan nyentrik. Ini yang pertama, persentase penduduk yang tercakup dalam program perlindungan sosial. Ini ada 2 bagian nih. Pertama, proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial atau dalam kurung persen, berarti persentasinya. Yang mana dari baseline-nya itu sekitar 78,7%. Target pemerintah di tahun 2024 itu meningkat sebesar 98%. Nah, ini teman-teman. Ini yang tadi sudah saya katakan bahwa kita harus melihat lagi dari segi pendanaan, teman-teman. Kenapa? Karena apakah dari pendanaan Indonesia atau yang kita kenal dengan APBN itu mencukupi dengan program-program pemerintah atau target-target pemerintah di tahun 2024 gitu, teman-teman. Karena masih banyak pembiayaan kita yang perlu kita yang perlu kita tunaikan gitu, teman-teman. Yang kedua, proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah dalam bentuk persen, berarti persentase lagi. Ini juga lumayan, dari 65,2% meningkat menjadi, yang mana target di tahun 2024 itu akan mencapai 80%. Nah, ini juga harus dipertimbangkan kembali sebenarnya. Yang kedua, cakupan penerima bantuan non tunai dan subsidi tepat sasaran. Nah, dari baseline sama ini yang begitu nyentrik juga, karena dari yang program ini cakupan penerima bantuan non tunai dan subsidi tepat sasaran ini kayak antara baseline sama si target 2024 itu sama, nggak ada peningkatan yang begitu. Kenapa? Karena karena mungkin yang dirasa pemerintah itu kalau misalnya meningkat, otomatis kan dananya lagi gitu kan. Nah, makanya dia melihat targetnya itu apakah benar-benar bisa tercapai. Misalnya nih, yang pertama, bantuan keluarga untuk kesehatan dan pendidikan. Nah, dari yang baseline-nya itu 10 juta kepala keluarga, di target 2024 tetap 10 juta kepala keluarga. Jadi mereka itu tuh tetap menargetkan 10 juta gitu. Kenapa? Biar bisa tercapai dulu gitu. Bukan berarti kita nggak bisa meningkatkan lagi, bukan. Tapi gimana caranya agar kita tuh benar-benar bisa tepat sasaran untuk membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Kalau kita memikirkan dari segi pemerintahnya gitu, teman-teman. Yang ketiga, cakupan penerima bantuan iuran atau PBI, jaminan kesehatan nasional dari 40% penduduk berpendapatan terbawah. Dari yang baseline-nya 96,6 juta penduduk per 1 Februari 2019. Target pemerintah tahun 2024 itu sebesar 112,9 juta penduduk. Kalau ini bisa. Kenapa? Karena semakin banyak masyarakat yang ingin menginvestasikan dirinya di bidang kesehatan di JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional, atau yang kita kenal namanya BPJS. Kenapa? Karena biayanya murah, teman-teman. Biayanya murah. Terus yang kedua, apalagi ya? Biayanya murah. Terus terjamin gitu kan, karena rumah sakit pemerintah itu tuh menerima namanya JKA, Jaminan Kesehatan dari BPJS itu sendiri, teman-teman. Dan juga ini sebagai tambahan bahwasanya BPJS itu tuh merupakan pengalihan dari Askes, teman-teman. Kan kita udah tahu nih namanya Askes kan, asuransi kesehatan. Ya mungkin
dari segi pemerintah itu kurang efektif. Maka dari itu maka dari itu dialihkan ke BPJS, teman-teman, gitu. Terus yang keempat, mobilitas penduduk lanjut usia dalam bentuk persen atau persentasinya dari berdasarkan baseline. Menurut Supas tahun 2015 itu sebesar 92,1% akan meningkat atau mempunyai target di tahun 2024 sebesar 94%. Meningkatnya nggak begitu melonjak gitu kan, apa targetnya itu nggak begitu menanjak banget gitu. Terus selanjutnya nih yang paling nyentrik, teman-teman, cakupan kepesertaan BPJS ketenaga kerjaan. Pertama, pekerja formal 40%, itu dari baseline-nya 40%. Target di tahun 2024 itu mungkin lebih tinggi dari 70%. Kenapa? Karena gini, teman-teman, pemerintah itu tuh mementingkan tenaga kerja juga. Kenapa mementingkan? Karena tanpa adanya tenaga kerja, baik tenaga kerja misalnya PNS atau swasta ataupun yang kerja di luar negeri, kalau misalnya tidak mementingkan kesehatannya atau keselamatannya, maka siapa yang memberikan devisanya gitu, teman-teman. Nah, maka dari itu pemerintah ingin menargetkan itu lebih besar dari 70% gitu. Tapi standarnya itu harus 70%, teman-teman, gitu yang diinginkan pemerintah. Yang kedua, pekerja informal 5%, yang mana dari baseline-nya itu 5%. Di target tahun 2024 itu akan meningkat lebih besar dari 30%. Gitu, teman-teman. Udah itu aja. Terus yang bagian berikutnya ini pemenuhan layanan dasar. Nih, teman-teman, pemenuhan layanan dasar. Yang pertama, angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. Dari baseline itu sebesar 305 menurut Supas tahun 2015. Target pemerintah di tahun 2024, angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup itu akan menurun sebesar 183 orang ya, ini orang. Terus berikutnya nih, prevalensi stunting pendek dan sangat pendek pada balita dalam bentuk persen. Yang mana menurut Riskesdas, ini sebagai informasi, Riskesdas itu riset kesehatan dasar, teman-teman. Tahun 2018 itu tuh sebesar 10,2%, meningkat akan mengalami penurunan sebesar 7%. Oke, selanjutnya insidensi HIV per 1000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV, yang mana menurut Kementerian Kesehatan tahun 2018 itu 0,24% akan, yang mana target tahun 2024 itu akan mengalami penurunan sebesar 0,18. Berarti tuh targetnya itu tuh pemerintah tuh bisa menurunkan 0,06%, teman-teman, gitu. Nah, ini yang menjadi menjadi perhatian kita sebenarnya. Kenapa? Karena HIV ini ngeri, teman-teman, gitu. Ngerinya karena bukan sengeri lebih ngeri karena penanganannya itu tuh lama, teman-teman. Dan juga dia tuh punya siklus gitu, teman-teman, punya
level kayak tumor gitu kan, ada level 1, 2, 3 gitu kan. Nah, kalau misalnya semakin tinggi level HIV, maka dia semakin beresiko dia terkena AIDS gitu teman-teman. Nah, itu ngerinya. Makanya pemerintah benar-benar ingin menurunkan 0,06%, dan itu menurut pribadi saya itu kurang teman-teman, karena masih banyak gitu teman-teman, yang saya tahu masih banyak orang-orang yang melakukan pergaulan bebas, dan masih banyak manusia-manusia yang terkena HIV. Ada yang langsung kena AIDS teman-teman gitu. Makanya harusnya mengalami penurunan lebih besar dari 0,06% gitu teman-teman. Oke, selanjutnya itu nih, rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas atau tahun, yang mana dari baseline-nya itu 8,45% menurut Susenas tahun 2017, yang mana pemerintah 5% menurut Susenas tahun 2017, yang mana pemerintah mempunyai target di tahun 2024 itu sebesar 9,16 tahun gitu. Berarti mengalami peningkatan tapi nggak begitu melonjak tinggi. Terus itu aja. Nih, ini yang paling penting teman-teman. Nilai rata-rata hasil PISA. Pertama, membaca, matematika, dan sains. Nah, mengapa ini menjadi patokan teman-teman, membaca, matematika, dan sains? Karena ini yang penting teman-teman. Pertama, membaca. Kalau misalnya manusia itu nggak bisa membaca, maka dia nggak bisa mengetahui informasi-informasi yang ada sekarang ini teman-teman. Sama matematika, karena matematika tuh banyak nanti cabang-cabangnya gitu. Ada bisa aja lari ke ekonomi, bisa terus juga ke ke teknik bisa, dan sebagainya teman-teman gitu. Nah, yang pertama membaca, dari yang mana baseline-nya itu 44,62%, yang mana pemerintah mempunyai target di tahun 2024 itu sebesar 49,80% teman-teman gitu. Matematika juga begitu, meningkatnya nggak begitu melonjak tinggi. Nih, presentasi guru baik TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik dalam bentuk persen atau ini bisa dikatakan sebagai presentasi, yang mana baseline-nya itu yakni sebesar 55,92% menurut Kemdikbud tahun 2017, yang mana pemerintah mempunyai target. Pemerintah pusat ya. Pemerintah pusat mempunyai target di tahun 2024 sebesar 81,75%. Nah, ini yang diharapkan pemerintah, agar semakin banyak guru-guru yang mempunyai sertifikat pendidik gitu. Yang mana untuk dapatin sertifikat pendidik itu tuh harus dengan cara semakin banyak yang mengikuti UKG, ujian kompetensi guru, teman-teman. Nah, itu yang diharapkan pemerintah, supaya bisa menciptakan generasi-generasi yang unggul dan berwawasan luas, serta bisa menjadi masyarakat yang berdaya saing gitu, baik berdaya saing di nasional ataupun di internasional. Itu yang diharapkan oleh pemerintah. Berikutnya, peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda. Nih, ini peningkatannya nggak begitu, tapi yang paling nyentrik ini yang pertama, Indeks Komposit Kesejahteraan Anak atau IKKA, yang mana dari baseline tahun 2017 itu sebesar 67,9. Terus pemerintah mempunyai harapan atau target di tahun 2024 sebesar 81,46.
meningkatnya lumayan. Tidak seperti yang di indeks pembangunan pemuda, yang mana dari baseline-nya itu 51,50 menurut data tahun 2018. Terus pemerintah mempunyai target di tahun 2024 sebesar 57,67 gitu. Berikutnya pengentasan kemiskinan. Nih yang paling nyentrik. Jumlah bidang tanah yang diredistribusi. Nih, jumlah bidang tanah yang diredistribusi, yang mana di baseline-nya dasarnya itu 750.000, teman-teman. Target pemerintah tahun 2024 itu tuh meningkat drastis, teman-teman, sekitar 7.750.000. Wow. Selain itu juga ada jumlah bidang tanah yang dilegalisasi. Ini meningkatnya juga drastis, teman-teman. Dari yang baseline-nya itu sekitar 6.286.087, yang mana target pemerintah di tahun 2024 itu meningkatnya sebesar targetnya ya sebesar 56.286.087, atau meningkat sebesar 50 juta. Wow. Kiranya emang benar-benar bisa tercapai di tahun 2024 ya. Berikutnya peningkatan produktivitas dan daya saing. Pertama, persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas. Menurut BPS tahun 2018 sebagai baseline kita sebesar 41,2%. Terus pemerintah mempunyai target untuk tahun 2024 sebesar 52,1% atau meningkat sebesar 11% lah ya, gitu. Terus lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikat kompetensi per orang, yang mana menurut BNSP 2017 sebagai baseline kita sebesar 472.089 orang. Pemerintah mempunyai target untuk tahun 2024 nanti sebesar 2 juta orang. Gitu. Nih, berikutnya jumlah prodi per bidang ilmu yang dikembangkan di perguruan tinggi. Yang pertama sains keteknikan. Itu pemerintah mempunyai target di tahun 2024 sebesar 50%. Begitu juga di sosial humaniora itu mempunyai target sebesar 50%. Tapi yang anehnya di sosial humaniora terjadi penurunan, teman-teman. Yang mana dari baseline-nya itu sekitar 59,1%. Namun di target di 2024 50% gitu. Ini menjadi pertanyaan yang begitu luar biasa, kenapa terjadi penurunan gitu, teman-teman. Ini berikutnya jumlah perguruan tinggi yang masuk ke dalam world class university. Yang pertama top 100 atau 100. Yang kedua top 300. Yang ketiga top 500. Nah, yang pertama top 100, yang mana baseline-nya itu nggak ada. Tapi target pemerintah nanti di tahun 2024 setidaknya ada satu universitas atau perguruan tinggi yang masuk ke dalam world class university. Yang kedua top 300 atau 300, top 300, yang mana baseline-nya itu ada satu universitas atau perguruan tinggi yakni UI. Tapi pemerintah mempunyai target atau harapan lah ya agar 2 perguruan tinggi bisa masuk ke top 300. Yang ketiga top 500, yang mana baseline-nya itu ada 2 perguruan tinggi yakni ITB dan UGM. Dan juga pemerintah mempunyai harapan atau target untuk tahun 2024 itu tuh setidaknya ada 3 perguruan tinggi baik negeri ataupun swasta yang masuk ke dalam world
class university gitu. Berikutnya nih, jumlah publikasi internasional yang dapat disitasi. Ini penting teman-teman. Kenapa? Karena Indonesia ini publikasi kita itu tuh kurang terpublikasi di internasional, teman-teman, masih sedikit gitu teman-teman. Makanya dari baseline kita itu hanya 72.146. Targetnya di tahun 2024 itu tuh sebesar 150.000 publikasi, jurnal publikasi yang bisa diterbitkan di internasional, teman-teman. Gitu. Terus mungkin ini yang terakhir. Iya, ini mungkin yang terakhir. Nih, peringkat Asian Games. Yang mana nih ya. Nih, meningkatkan budaya dan prestasi olahraga. Yang pertamanya, presentasi penduduk berumur 10 tahun ke atas melakukan olahraga selama seminggu terakhir. Ini peningkatannya nggak begitu tajam, dari 31,39% tahun 2018 sebagai baseline. Pemerintah menaikkan target sebesar 40%. Yang kedua, peringkat Asian Games, yang mana baseline kita di tahun 2018 Asian Games itu kita masuk ke peringkat 4. Namun di tahun 2024 pemerintah mempunyai target masuk ke peringkat ke-6 sampai 8 di tahun 2022. Gitu teman-teman. Lanjut, kita masuk ke arah kebijakan dan strategi. Arah kebijakan dan strategi. Apa aja menjadi arah kebijakan pemerintah Indonesia guna meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing? Ini ada 7 arah kebijakan dan strategi. Yang pertama, mengandalkan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan. Ada 3. Yang pertama, percepatan cakupan administrasi kependudukan. Yang kedua, integrasi sistem administrasi kependudukan. Yang ketiga, pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk. Yang kedua, kebijakan kedua, memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial. Ada 4 tahapannya atau 4 arahan. Yang pertama yakni penguatan pelaksanaan jaminan sosial. Yang kedua, penguatan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dan subsidi yang tepat sasaran. Yang ketiga, perlindungan sosial adaptif. Yang keempat, peningkatan kesejahteraan sosial. Yang ketiga yakni meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta. Ada 5 cakupan atau 5 arahan. Yang pertama, peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi. Yang kedua, percepatan perbaikan gizi masyarakat. Yang ketiga, peningkatan pengendalian penyakit. Yang keempat, penguatan gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS. Yang kelima yakni penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan. Nah, ini yang penting teman-teman. Di yang terakhir, penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat serta makanan. Nah, ini kenapa ini dimasukkan? Karena mungkin selama ini tidak terlalu dilihat gitu teman-teman. Makanya ini akan lebih dikuatkan lagi supaya masyarakat Indonesia bisa lebih sejahtera, baik khususnya di bidang kesehatan gitu teman-teman. Berikutnya, meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas. Ada 4 cakupan. Yang pertama, peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran. Yang kedua, peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun. Yang ketiga, peningkatan profesionalisme, kualitas pengelolaan, dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata.
Yang keempat, penguatan penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan pemerataan kualitas layanan antar satuan pendidikan dan antar wilayah. Berikutnya, meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda. Ada 3 arahan. Yang pertama itu perwujudan Indonesia layak anak melalui penguatan sistem perlindungan anak untuk memastikan anak menikmati haknya, gitu. Nah, ini kan menjadi permasalahan juga kan, yang mana anak-anak di Indonesia kita udah tahu, ada pernah dengar beritanya juga bahwa terjadi kekerasan anak, terus juga terjadi pelecehan seksual terhadap anak gitu kan. Makanya ini menjadi utama bagi pemerintah, menjadi kebijakan yang mungkin utama di bidang meningkatkan kualitas anak gitu, supaya anak-anak Indonesia itu lebih aman dan bisa mendapatkan hak semestinya gitu teman-teman. Yang kedua, peningkatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan, termasuk pekerja migran dari kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Yang ketiga, peningkatan kualitas pemuda. Terus yang keenam, pengentasan kemiskinan. Ada 4, yakni akselerasi penguatan ekonomi keluarga. Kedua, keperantaraan usaha dan dampak sosial. Ketiga, reforma agraria. Keempat, perhutanan sosial. Nah, ini penting teman-teman, perhutanan sosial. Mengapa perhutanan sosial penting? Karena ini menjadi salah satu upaya biar upaya agar masyarakat itu tuh bisa menikmati pemberdayaan hutan-hutan yang di sekitar rumahnya gitu. Yang mana ada mencakup beberapa bagian. Pertama itu legalisasi lahan dan mendorong pemanfaatannya untuk pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. Yang kedua, fasilitasi pemberdayaan hutan desa atau HD. Terus hutan tanaman rakyat atau HTR, hutan adat, dan kemitraan kehutanan. Yang ketiga, yakni pemberdayaan kelompok usaha masyarakat dengan basis kehutanan sosial dan kemitraan. Gitu teman-teman. Yang ketujuh, meningkatkan produktivitas dan daya saing. Ada 4 arahan atau 4 kebijakan, yakni pertama, pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri. Yang kedua, penguatan pendidikan tinggi berkualitas. Ketiga, peningkatan kapabilitas iptek dan penciptaan inovasi. Keempat, pengembangan budaya dan meningkatkan prestasi olahraga tingkat regional dan internasional. Gitu teman-teman. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Mengutip perkataan Anies Baswedan bahwa kekayaan sebuah negara bukanlah dari sumber daya alamnya, melainkan sumber daya manusianya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Salam Ekonom Indonesia.